Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Okey guys, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan apakah kamu tahu siapa orang ini? Kerana dia adalah pendamping hidupmu. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu ciri-ciri seseorang yang bakalan menjadi pendamping hidup kamu. Nah teman-teman, siapakah orang ini yang kian mendekat dan diarahkan semesta untuk menuju ke arah kamu? Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, saya rapikan meja dan kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan siapakah orang ini. Siapakah orang ini yang kian mendekat dan diarahkan oleh semesta untuk menuju ke arah kamu? Seseorang yang merupakan pendamping hidupmu. Siapakah orang ini yang diarahkan semesta kian mendekat dan menuju ke arah kamu? Okey, kartu pertama, Page of Pentacles. Beberapa daripada orang ini teman-teman ya, dia mungkin seseorang yang sepantaran atau usianya sedikit mungkin agak muda daripada usia kamu. Orang yang mungkin baru memulakan sebuah perniagaan, sebuah pekerjaan. Orangnya sangat rajin berusaha, pekerja keras, sangat pandai mencari uang, dan target si dia ini adalah untuk mendapatkan keuangan yang stabil. Pelbagai cara yang akan dia gunakan untuk mendapatkan kestabilan dari segi keuangan ya. Orangnya sangat rajin bekerja. Nah ini umurnya mungkin sepantaran. Jikalau usia kamu ya mungkin dalam lingkungan 26, 27, 25 begitu ya ke atas. Ataupun mungkin kamu berdilin dengan seseorang yang jauh lebih muda dari usia kamu. In another word ya, kamu mungkin jauh lebih tua dari dia. Kita akan lihat lagi ya, orangnya sangat rajin berusaha. Dan saya juga merasakan orang ini bukan saja memfokuskan ke arah pekerjaan, tindak tanduk si dia, pergerakan si dia juga turut sangat berhati-hati ya ketika mendekati kamu. Seven of Wands. Orang ini banyak diamnya teman-teman. Orang ini mungkin agak sedikit tertutup, dan dia seorang yang benar-benar ya tidak mengandalkan orang lain, berusaha gigih dengan caranya yang sendiri untuk mendapatkan uang. Nah, dia mungkin diberikan bantuan oleh keluarga dan orang sekitarnya, tetapi saya menangkap dia lebih mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang cukup mandiri, tidak mahu menyusahkan orang lain, dan walaupun dia merasakan ada kalanya ya, perjuangan ini seperti terpaksa dijalankan sendirian. Kerana susah senang itu harus dikerjakan sendiri. Dia tetap gigih ke depan berusaha dan tidak mengandalkan orang lain untuk membantunya. Orang ini orang yang cukup standing on his own feet ya. Dia benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Saya menangkap beberapa di antara dia ini mungkin agak pemalu, agak pendiam ya. Ketika mendekati kamu juga seperti teragak-agak, agak sukar untuk membuka dirinya sepenuhnya ya ketika dia berada di depan kamu. Orang ini mungkin agak tertutup, tetapi saya menangkap orang ini sudah banyak melalui ya lika-liku kehidupan yang payah. Di sini teman-teman, tetapi dia mempunyai keupayaan ya untuk merealisasikan apa pun yang dia ingin kerjakan. Nah, dari segi perasaan, ketika hadirnya The Magician ini, orang ini mencintai kamu dengan tulus. Dia juga sudah menganggap bahawa kamu adalah life partner ataupun soulmate-nya si dia. Tetapi di sini teman-teman ya, saya merasakan dia seseorang yang benar-benar ingin menggoda kamu, ingin terlihat charming, benar-benar ingin menarik perhatian kamu. Banyak yang dia lakukan, walaupun tidak banyak berkata-kata, hanya untuk menarik perhatian kamu. Nah,
Seorang magician ini mampu melakukan pelbagai triks teman-teman ya, hanya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Di sini saya menangkap orang ini mungkin ya, perhubungan kamu dengan dia akan dimulakan oleh sebuah komunikasi. Komunikasi yang cukup dalam, yang pada awalnya kamu merasakan wow agak sukar ya untuk berbicara dengan dia kerana dia agak tertutup. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan kenyamanan itu dengan kamu. Orang ini bijak berbicara tetapi lebih cenderung melihatkan situasi dengan siapa dia berbicara. Nah, baru dia akan terbuka dengan sepenuhnya. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Orang ini orang yang kreatif, pelbagai cara yang dapat dia hasilkan untuk mencari uang yang lebih. Orang yang bijak, orang yang pandai, dan dengan begitu mudah, walaupun mungkin tanpa banyak berkata-kata, dengan mudah kamu akan terpesona dengan orang ini. Nah, begitu ya. Kita lihat lagi. Di sini ada Knight of Cups. Orang yang ingin didengarkan. Dan pada waktu yang sama, saya menangkap orang ini sudah lama ingin menawarkan sebuah cinta, teman-teman ya. Dia mungkin mencari partner yang tepat. Orang yang mencari selama ini, tetapi sepanjang perjalanan ini, apa yang dia rasakan adalah perjalanan ini begitu sukar sekali ya untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Maka dia mencari dan mencari. Banyak berbicara dengan lawan jenis, tetapi masih belum menemukan orang yang tepat itu. Banyak yang ingin dia tawarkan dan dia seorang pendengar yang baik. Nah, orang ini orang yang lemah lembut, orang yang a gentleman, orang yang budiman ya, ataupun dia seorang wanita yang benar-benar sopan dan lemah lembut. Dia akan memikir dan memilih kata-katanya dengan kamu. Tidak akan sebarangan ya ngomong yang kasar ya, tindak tanduk yang kasar, dia tidak akan melakukan itu. Ya, orangnya lemah lembut, baik seorang pria ataupun seorang wanita. A very gentleman ataupun seorang wanita yang begitu sopan, lemah lembut dan sebagainya. Kita akan lihat lagi ya, siapakah orang ini. Di sini Ten of Cups. Seseorang yang benar-benar ingin menggapai sebuah kebahagiaan, teman-teman. Nah, terlihat dengan jelas ya, dengan kehadiran kartu Ten of Cups ini, saya merasakan orang ini benar-benar ingin memiliki sebuah keluarga yang bahagia, ingin membina sebuah keluarga yang kecil dengan kamu. Orang ini sudah lama mencari, tetapi saya merasakan daripada barisan kartu-kartu ini ya, dengan cara ia tersusun, dia sudah lama mencari sebenarnya. Keinginan di hatinya untuk bernikah, untuk memulakan sebuah keluarga yang benar-benar bahagia, dan dia masih mencari. Nah, ini mungkin menjelaskan mengapa ya semesta mengarahkan energi orang ini yang kian mendekat, semakin mendekat dan diarahkan untuk menuju ke arah kamu. Orang ini cukup bersedia untuk bernikah, untuk memulakan sebuah rumah tangga ya, dan dia masih menginginkan ke arah harapan ini. Harapan mencapai sebuah kebahagiaan bersama. Saya menangkap daripada sisi dia ini, teman-teman ya, mempunyai sebuah keluarga itu cukup penting bagi dia. Dan dia benar-benar ingin mengecapi kebahagiaan ini. Bottom of the deck, Two of Swords. Seiring berjalannya pencarian ini, teman-teman ya, saya merasakan dia begitu bingung sekali. Begitu bingung ya. Beberapa di antara dia di sini seperti sudah mulai pasrah, tidak mahu mencari lagi ya, seolah-olah merasakan intuisinya memberitahu dia mungkin tidak akan bertemu dengan orang yang tepat. Ada yang sudah berputus asa, ada yang sudah tidak mahu mencari, ada yang sudah tidak mahu bersikap serius lagi. Dia cukup bingung ya, dia merasakan pencarian pasangan yang tepat ini benar-benar sukar untuk dia. Maka dia tidak mahu mengandalkan matanya lagi, tetapi mendengarkan intuisinya untuk mencari orang yang tepat itu. Tetapi dengan kehadiran kartu ini, teman-teman, orangnya memang pendiam, tidak banyak berkata-kata, mungkin kamu yang lebih banyak berbicara ya, dan saya menangkap daripada gambar ini ya, orang ini give up. Benar-benar berputus asa untuk mencari ya pasangan yang tepat. Mungkin sering dihadapkan dengan pasangan yang tidak tepat sehingga dia seperti tidak yakin lagi untuk mencari pasangan yang tepat itu. Nah, begitu ya. Okey guys, kita akan lihatkan seperti apakah energi dia detik ini. Apakah dia seorang single, seorang ex-divorcee, orang yang sudah berpisah dengan pasangan, ataupun seorang jomblo yang tidak pernah menemukan pasangan yang tepat. Seperti apakah energi orang ini? Ataupun mungkin ya, dia merupakan pasangan orang. I don't know you guys, kita akan cari tahu ya. Seperti apakah energi dia detik ini?
seseorang yang diarahkan semesta menuju ke arah kamu. Siapakah dia? Dan seperti apakah energi orang ini? Oh, teman-teman, Ace of Wands. Detik ini, teman-teman, dia cukup bersemangat sekali ya. Benar-benar terinspirasi. Ada ketumbuhan dari segi perasaan untuk memulakan tindakan baru, mencari pasangan yang tepat. Cukup bersemangat, cukup bergairah untuk benar-benar memulakan sesuatu yang baru. Nah, pohon ini bertumbuh ya, dan dia benar-benar bersemangat. Entah kenapa teman-teman ya, daripada kehadiran kartu Ace of Wands ini, saya menangkap seolah-olah orang ini sudah pun melihatkan kamu. Mungkin dari kejauhan, pernah papasan dengan kamu, dan perasaan ini semakin bertumbuh. Dia semakin yakin kamu adalah orang yang tepat. Nah, ini mungkin ya, tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi entah mengapa saya menangkap energi seolah-olah orang ini pernah bertemu dengan kamu. Sekurang-kurangnya, pernah melihat kamu somewhere, dan perasaan ini bertumbuh. Nah, begini teman-teman, sama ada kamu belum bertemu dengan orang ini, ataupun mungkin kamu pernah papasan dengan orang ini di jalan, tetapi entah kenapa saya menangkap orang ini sudah pernah melihat kamu. Mungkin tidak berbicara, tetapi memberikan saya gambaran seperti dia sudah pernah melihat kamu, mungkin dari segi tindakan itu belum dimulakan. Dan kini berlandaskan apa yang dia lihat, dia ingin memulakan sebuah tindakan baru, tindakan positif, tindakan yang cukup bersemangat, untuk menembak kamu. Nah, ini yang saya rasakan di sini ya. Dan ketika dia melihat kamu, ada gambar rainbow, pelangi di belakang ini, wujud sebuah harapan di hatinya. Bahawa kamu adalah orang yang tepat, kamu adalah orang yang tepat untuk dia bertindak. Saya menangkap energi yang seperti itu. Cuba pikirkan teman-teman ya, apakah mungkin kamu pernah papasan dengan orang ini di jalan, bertemu di sebuah majlis, tetapi kalian mungkin sering bertemu seperti synchronicity, tetapi tidak pernah berbual, tidak pernah berbicara. Sering ada kebetulan ya bertemu dengan dia, sering bertukar pandangan. Kamu melihat dia dari kejauhan, dia melihat kamu dari kejauhan. Sering terjadi senario seperti itu, tetapi kalian tidak berbicara. Cuba pikirkan, apakah pernah ya ada pengalaman yang seperti ini? Kerana saya menangkap walaupun ini mungkin orang baru, entah kenapa ya, menangkap seolah-olah memberikan saya gambaran orang ini pernah melihat kamu. Cuma dari segi tindakan si dia ketika itu, dia tidak bertindak. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula seperti apakah energi kamu detik ini. Apakah kamu sedang menanti? Apakah kamu sedang mencari jodoh? Ataupun kamu sedang menantikan sebuah harapan yang baik daripada energi yang lama seperti itu ya. Seperti apakah energi kamu detik ini? Knight of Pentacles. Wow, di sini teman-teman ya. Di sini ada beberapa energi sebenarnya. Tetapi saya lebih menangkap bahawa kamu kini sudah tidak lagi terburu-buru ya untuk mengambil tindakan khususnya ke arah perhubungan. Kamu lebih memfokuskan energi kamu kepada pekerjaan kamu. Nah, mungkin kamu melakukan pekerjaan yang agak membosankan ya. Setiap hari berputar-putar, monoton, melakukan sesuatu yang sama, tetapi kamu lebih mengandalkan perasaan kamu terhadap kerja dan pekerjaan. Di sini saya merasakan kamu tidak lagi terburu-buru ya untuk mengejar sesuatu yang berkaitan dengan hubungan, walaupun kamu masih mengharap ada perasaan tulus daripada hati kamu mencintai seseorang, tetapi kamu juga memikirkan apakah yang akan ditawarkan oleh orang yang kamu cintai kepada dirimu, ataupun dia hanya sebatas mengharap apa yang dapat kamu tawarkan kepada si dia. Nah, di sini ada dua soalan yang berbeda. Sama ada kamu merasakan apakah kamu terus-terusan dimanfaatkan. Orang yang kamu cintai sentiasa seperti bertanya ya, apa yang dapat kamu tawarkan lagi? Ataupun energi kebalikan, kamu yang merasakan jikalau kamu mencintai seseorang ini. What do you get out of this relationship? Apakah yang kamu dapatkan daripada hubungan ini? Apa yang akan ditawarkan kepada kamu? Di sini saya lebih melihat kamu mengandalkan diri sendiri ya, berusaha keras, benar-benar gigih untuk menstabilkan kondisi keuangan demi keluarga kamu. Kamu sangat menyayangi keluarga kamu. Mungkin ya kamu diandalkan untuk menjaga orang tua kamu. If you are single parents, kamu mungkin ingin menafkahi kehidupan anak-anak kamu. Ini yang sedang kamu utamakan.
your priority, keutamaan kamu adalah membahagiakan keluarga, membiayai menampung ya keperluan adik-beradik, orang tua ataupun anak-anak kamu. Sementara dia yang ingin melakukan sebuah tindakan baru ini ya, ini berlandaskan kehendak di hatinya. This is more of a personal view ya, terhadap dirinya sendiri, keperluan peribadinya. Sementara kamu di sini lebih melihatkan kepada keperluan keluarga, orang tua, anak-anak ataupun pasangan. Begitu ya. Kamu seperti benar-benar ya really relying on yourself. Kamu bergantung dengan dirimu sendiri untuk mewujudkan penghasilan yang baik. Tetapi di sini teman-teman, saya menangkap daripada kartu ini ya, ini bukan sebatas kartu materi. Siapa pun yang sedang kamu rasakan detik ini, ada perasaan yang begitu tulus mencintai seseorang. Kamu sukar melupakan orang ini di pikiran kamu. Sama ada dia orang baru ataupun dia orang lama. Kamu mengalami kesukaran untuk melupakan dia. Itu yang saya tarik daripada energi kartu ini. Nah teman-teman, sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi kalian masing-masing ya, kerana pembacaan saya sentiasa terbuka untuk semua jenis hubungan. Sama ada kamu single, sama ada kamu janda atau duda, ataupun kamu sudah ada pasangan. Sesuaikan energi ini dengan kondisi kalian. Bottom of the deck di sini, wow, di sini ada strength, kekuatan. Seseorang yang banyak mengontrol kemahuannya, ya, mengontrol apa saja, mengontrol situasi. Dan perlu banyak kekuatan diri, keberanian untuk melaksanakan sesuatu. Ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kamu. Seseorang yang menahan rasa, perlu keberanian untuk bertindak. Mungkin orang ini merasakan bukan momen yang tepat. Mungkin dia sudah lama melihat kamu, contohnya. Tetapi dia masih belum ada keberanian untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Mungkin dari segi keuangan, ini sesuatu yang dia pertikaikan. Jikalau keuangan belum membaik, dia sedar ini bukan momen yang tepat. Walaupun semesta mengarah dia ke arah kamu, dia perlu menstabilkan kondisi keuangannya. Nah, begitu. Maka dia perlukan keberanian untuk mengontrol apa yang dia rasakan untuk kamu, sehinggalah momen yang tepat itu hadir. Jelas teman-teman ya? Okey, kita akan lihat lagi ya. Kita cuba lihatkan dengan lebih mendalam ciri-ciri pendamping hidupmu. Siapakah orang ini? Sama ada kamu sudah mengenali si dia, mungkin pernah berbicara dengan orang ini, ataupun kamu pernah melihat dia dari kejauhan. Atau mungkin orang ini merupakan orang masa lalu kamu yang sudah kamu kenali, kembali reunion, dan kamu dapat mengenal pasti melalui ciri-ciri ini. Kita cuba lihatkan ya. Siapakah orang ini berlandaskan ciri-cirinya? Kita cuba lihatkan dengan lebih teliti ciri-ciri pendamping hidupmu. Siapakah dia sebenarnya? Synchronicity. Can you believe it? It open on the same design ya teman-teman. Kartu ini berbeza-beza. Kamu lihat ya. Kartu ini berbeza-beza. Tetapi ketika saya divide the card, it open up synchronicity. Ini sesuatu yang mengindikasikan sesuatu kebetulan yang indah. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ciri-ciri pendamping hidupmu. Siapakah orang ini? Okay. I'm so happy when I get a jumping card kerana saya sukar untuk mendapatkan kartu loncat ini ya. Orang yang saya merasakan berjiwa bebas. Orang yang open-minded. Seseorang yang sangat menyukai air. Mungkin tempat tinggalnya berdekatan dengan laut atau pekerjaannya memerlukan dia sering memandangnya ke arah pantai, ke arah laut, berdekatan dengan sebuah tempat yang ada air. Dan orang ini mungkin sangat menyukai air, perenang yang baik, sukakan kehidupan laut, orang yang berjiwa tenang, an open-minded person. Mungkin orang ini berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi saya menangkap orang ini juga mencintai kebebasan. Ya, orang yang cukup open, orang yang akan mendengarkan kamu, berpandangan luas, dan dia benar-benar orang yang open-minded. Begitu teman-teman ya. Saya menangkap daripada gambar di kartu ini, pencinta kedamaian. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Di sini ada receive, penerimaan. Orang ini teman-teman menerima apa saja yang disajikan. Tidak cerewet ya. Dia seperti
Saya lebih menangkap, bukan tidak cerewet sebenarnya, dia lebih seperti daripada kartu ini ya, orang yang berpasrah. Sudah saya tangkap tadi ya, seseorang yang sudah tidak tahu lagi, kebingungan untuk mencari pasangan yang tepat. Maka dia seolah-olah menyerahkan segala sesuatu itu ke tangan semesta. Kita akan lihat lagi ya. Saya juga menangkap orang ini akan menerima kamu seadanya. Dia tidak akan komplain ya segala kekurangan di diri kamu. Dan orang ini orang yang here and now, detik ini, orang yang benar-benar dia tidak akan memikirkan sesuatu itu ya terlalu panjang. Oh, kemanakah ke depannya nanti, apakah yang akan terjadi 2, 4, 5 tahun ke depan nanti. Dia seseorang yang santai, menerima dan menikmati apa yang terjadi sekarang. Jikalau ada kenyamanan dalam hatinya dengan kamu, ini sesuatu yang ingin dia nikmati. Walaupun mungkin ada perbezaan di antara kalian, dia tidak mahu membawa perbezaan itu dan pertikaikan ya masalah-masalah yang ada di antara kamu dan dia. Dia lebih ingin menikmati momen yang bahagia itu sekarang. Tidak mahu terlalu memikirkan, okey, ke depannya nanti bagaimana, apakah penghujung, apakah yang akan terjadi di penghujung hubungan ini dan sebagainya. Dia hanya ingin menikmati momen kebahagiaan itu detik ini. A person who live here and now. Seperti itu ya. Di sini teman-teman ada initiate dan keputusan. Saya menangkap jikalau kamu sudah mengenali orang ini. Dia seperti dihadapkan kepada sebuah pemilihan. Keputusan. Untuk memilih, sama ada memilih pekerjaan, memilih keluarganya, memilih kamu, memilih orang lain, memilih pasangan. Dan dia dihadapkan kepada keputusan yang sehinggalah detik ini merupakan ombak yang cukup besar di hatinya. Dia tidak dapat memilih. Dan pada waktu yang sama, dia juga tidak mahu kehilangan kamu. Menurut si dia, perjalanan perhubungan kalian ini cukup panjang, sehingga tidak dapat melihat ke penghujungnya bagaimana. Cannot see, cannot predict, tidak tahu bagaimana untuk memprediksi masa depan kalian. Nah, ada sedikit ya ciri-ciri orang ini. Nah, teman-teman, ketika saya membukakan ciri-cirinya, mungkin tidak semua kartu akan resonate dengan kamu. Kamu hanya perlu mendengarkan dengan hati kamu dan ambil mana yang resonate sahaja. Kerana di sini saya merasakan ini bukan energi orang yang sama. Mungkin bercampur aduk ya, kerana ini pembacaan umum. Tetapi saya menangkap orang ini yang merasakan ya, dia perlu initiate, membuat keputusan dan membuat tindakan awal. Mulai tersedar bahawa bukan kamu sahaja yang perlu bertindak, dia juga tidak boleh berterusan bersikap pasif, dia perlu bertindak. Walaupun mungkin tidak ada keyakinan diri, mungkin merasakan dia perlu memberanikan dirinya, seperti itu ya. Dia merasakan jikalau dia tidak bertindak duluan, sering kamu yang bertindak duluan, ini akan membuatkan hubungan ini tidak ke mana-mana. Dia perlu to take the first initiative ya, untuk bertindak mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi. Walaupun di penghujungnya nanti tidak ada orang yang tahu ya seperti apakah hubungan kalian ini nanti. Tetapi kerana dia seorang yang cukup santai, saya menangkap energi seseorang yang akan mengambil risiko itu. Di sini teman-teman, dia seorang yang suka berimajinasi, mempunyai imajinasi yang cukup liar, orang yang suka bermimpi di siang hari. Ketika dia bekerja, ketika dia bersendirian, mungkin taking a nap in the afternoon ya, mungkin ingin tidur di siang hari, dia akan mengimajinasikan kamu, membayang-bayangkan kamu. Jikalau kamu di sini sering merasakan energi orang ini terkoneksi dengan kamu, jikalau dia seseorang yang kamu kenali ya, kerana dia sering membayang-bayangkan kamu. Orang yang mempunyai imajinasi yang cukup kreatif, suka membayangkan sesuatu dan sangat suka membayangkan kamu. Saya menangkap orang ini entah kenapa dari tadi ya. Ini elemen air cukup kuat di sini. Seseorang yang sangat menyukai kehidupan di laut. Sangat menyukai makan ikan contohnya. Mungkin sangat suka makan seafood ketimbang daging, seperti itu ya. Saya menangkap orang yang menjaga makan minumnya juga. Entah kenapa dari tadi menangkap seseorang yang tidak suka minum air. I don't know ya, ini energi siapa. Di sini ada gratitude. Orang yang penuh dengan kesyukuran. Apa pun yang dia miliki detik ini teman-teman. Walaupun tidak banyak berkata-kata, dia sangat mensyukuri apa pun yang dia miliki dengan harapan, dengan senantiasa berterima kasih dengan semesta, universe akan membuka jalan untuk dirinya. Orang yang sering mensyukuri apa pun yang terjadi dalam hidupnya, baik dia menerima sesuatu yang kecil ataupun yang besar, dia tetap mensyukuri. Orang yang penuh dengan kesyukuran.
Saya menangkap mungkin beberapa di antara dia ini orang yang agak beribadah seperti itu ya. Mungkin tidak akan meninggal waktu sembahyangnya, dan saya merasakan orang ini benar-benar berjiwa tenang. Banyak yang dia pendamkan di dalam hati. Menurut dia tidak mempunyai keberanian itu ya untuk menceritakan segala sesuatu kepada kamu. Orang yang sangat pendiam, saya menangkap energi itu. Tetapi jikalau kamu tanyakan hasrat di hatinya, dia mempunyai impian yang cukup besar dan ingin merealisasikan impian itu dengan kamu. Orang yang penuh dengan harapan. Di sini teman-teman, dia sudah lama bebas ya. Sudah lama mungkin hidup jomblo, solo, dan detik ini dia merasakan ini merupakan momen yang tepat untuk mencari pasangan yang tepat itu. Mungkin ada beberapa di antara dia yang sudah berpisah dengan pasangannya ya. Mungkin a single fighter ataupun dia seorang jomblo yang tidak pernah bernikah, merasakan kebebasan ini sudah cukup lama. Kini dia perlu mengakhiri ya kebebasan ini. Dia perlu berkomitmen memulakan sebuah keluarga yang bahagia. Sudah lama begini, energi yang cukup sepi ya di dalam hatinya. Maka dia ingin berkeluarga. Ketika melihatkan keluarga lain yang cukup bahagia, dia ingin membina sebuah keluarga yang bahagia dengan kamu, mencari pendamping hidup yang sesuai. Dan teman-teman ya, ketika kamu bertemu dengan orang ini, mungkin ada perkara yang perlu kamu adaptasi, adjust. Kerana orang ini mungkin sudah lama bersendirian, maka dia agak sukar untuk adjust ya, untuk menerima kamu sebagai partnernya. Dia mungkin akan sering memberikan kamu gambaran seperti dia ingin bebas ya, tidak suka dikekang, tidak suka diatur, kerana kamu perlu faham. Perjalanannya sudah agak panjang begini, sering bersendirian. Maka ketika bertemu dengan kamu, dia perlu secara perlahan-lahan beradaptasi. Maka waktu perlu kamu berikan kepada dia untuk adjust. Untuk adjust itu untuk beradaptasi dengan kondisi yang kini memiliki kamu sebagai pasangannya. Dia mungkin akan masih lagi ya memberikan energi seperti tidak suka dikekang, tidak suka diatur. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain teman-teman. Orang yang agak playful, berjiwa keanak-anakan. Nah, mungkin usianya sudah dewasa, ya, mungkin usianya sudah agak tua, tetapi masih berjiwa keanak-anakan, berjiwa muda. Orang ini sangat playful, ada kalanya bersikap tidak serius. Ketika kamu ingin dia serius, mendengarkan kamu, dia seolah-olah bermain-main. Seperti itu. Tetapi dengan kehadiran dolphin-dolphin ini, saya boleh pastikan teman-teman ya, orang ini orang yang cukup bijaksana, orangnya pintar. Walaupun ada keceriaan, a playful person, tetapi dia orangnya pintar. Ya, ketika kamu merasakan dia mungkin tidak mendengarkan kamu, tidak serius mendengarkan kamu, sebenarnya apa yang terjadi? Dia mendengarkan kamu, seperti itu. Kita lihat lagi. Teman-teman, tidak kira lah ya di mana kalian bertemu nanti. Ya, sama ada di tempat yang terbuka, di sebuah majlis, mungkin juga diperkenalkan oleh kawan-kawan kalian. Tidak kiralah di mana kamu bertemu, itu tidak penting sebenarnya. Tetapi apa yang lebih penting, apakah petunjuk yang harus kamu perhatikan? Petunjuk yang harus kamu titik beratkan untuk mengetahui bahawa dia ini adalah pendamping hidup kamu. The most important cues. Kamu perlu memperhatikan tanda-tandanya. Petunjuk bahawa dia adalah pendamping hidupmu. Di mana kamu bertemu dengan orang ini menurut saya is less important. Tidak begitu penting. Yang lebih penting, apakah petunjuk ataupun petanda yang akan diberikan supaya kamu tahu orang ini merupakan pendamping hidupmu. Nah, kita lihatkan di sini. Apakah petunjuk-petunjuk yang harus kamu perhatikan untuk mengetahui dia ini adalah pendamping hidup kamu? Ketika kamu bertemu dengan orang ini, teman-teman, saya menangkap energi dia yang seperti terlihat kamu dan dia bingung. Dia seperti mungkin terkejut, kaget ya, ketika menatap wajah kamu. Dan kamu dapat melihatkan kebingungan di wajahnya. Confused looking, like not sure. Kamu ini siapa, saya ini siapa, seperti kelam kabut. Ya, ketika kamu menangkap orang yang sentiasa menatap ke arah wajah kamu, mungkin tidak banyak berkata-kata, kelihatan seperti bingung. Seperti keliru ya, confused. Nah, ini merupakan petunjuk yang akan kamu dapatkan untuk mengetahui bahawa dia merupakan pendamping hidupmu. Petunjuk yang lain teman-teman, ramai yang akan mendekati dirinya. Dia seperti sebuah magnet yang menarik. Ketika kamu melihat lawan jenis yang banyak ya berkerumun ya, seperti mendekatkan diri mereka dengan dia. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya kelihatan bingung. Dia adalah orangnya.
Di sini teman-teman petunjuk yang lain. Orang ini tidak bertindak. Kelihatan seperti orang yang keras kepala, orang yang ego. Kamu yang perlu bertindak. Dia tidak akan bergerak. Tetapi dari segi perasaannya, dia memerhatikan kamu dari kejauhan, dari suatu sudut, dengan harapan kamu akan mendekatkan diri kamu dengan dia. Tetapi dia tidak akan bertindak. Nah, ini ya, teman-teman, boleh dikatakan the leceh part ya. Bahagian yang benar-benar membuatkan kamu mengharapkan bahawa dia akan bertindak dengan lebih. Tetapi dia tidak akan bergerak. Ketika hadirnya the Emperor, Emperor ini tahu apa mahunya. Ketika dia melihat kamu dari kejauhan, dia sudah memilih kamu. Tetapi dia perhatikan sahaja. Ketika dia sudah memilih kamu menurut dia tidak mahu sebarang tindakannya menghambat strateginya. Maka dia tidak akan bertindak. Dia hanya akan memandang kamu dari satu sudut, memperhatikan kamu dan tidak akan ngomong, hanya akan diam. Dia hanya akan banyak mendiamkan diri, tetapi perhatikan lirikan matanya. Dia sentiasa akan curi pandang ke arah kamu. When you are less aware, dia akan cuba memandang ke arah kamu. Dengan harapan, kamu akan mendekatkan diri kamu dengan dia. Ketika kamu merasakan ada orang yang sering memandang curi-curi pandang ke arah kamu, tetapi tidak bergerak. Nah, ini merupakan petunjuk bahawa orang ini merupakan pendamping hidupmu. Orang ini mempunyai standard yang sangat tinggi. Setelah kamu mengenali dia ya, kamu mendapati dia ini agak cerewet, ada standard-standard yang tertentu yang ingin dia penuhi, kriteria yang ingin dia dapatkan seperti itu. Nah, ketika kamu mungkin berbual dengan dia, kamu akan dapat melihatkan ciri-ciri ini dengan lebih tepat lagi. Nah, ini merupakan petunjuk dan dia juga akan sedikit bossy, teman-teman. Ketika kamu dapat menangkap yang dia ini sedikit bossy, kamu akan tahu ya. Energy Divine Masculine. Di sini saya menangkap Energy Divine Masculine. Mungkin seorang Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, ataupun water element tadi, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi dia sangat tertarik dengan kamu. Di sini teman-teman, Seven of Swords. Kamu tahu apa yang akan dia lakukan. Ketika dia sudah dapat menangkap yang kamu dapat menangkap dia sedang memerhatikan kamu, dia akan cuba menghindar, melarikan diri, menjauhkan diri dari kamu agar tidak dapat tertangkap dengan jelas bahawa kamu sudah tahu yang dia memerhatikan kamu dari kejauhan. Dia akan berdolak dalih menghindar kamu supaya tidak tertangkap yang kamu ini dapat menangkap yang dia sudah jatuh cinta dengan kamu. Ketika ditanyakan dengan kehadiran Seven of Swords, dia akan menafikan. Contohnya kamu mungkin bergurau canda dengan dia ya. Apakah kamu memerhatikan saya? Apakah kamu tertarik untuk berbicara? Dia akan dengan terang dan dengan cepat berkatakan tidak. Nah, ini teman-teman, petunjuk yang akan kamu dapatkan bahawa dia merupakan orang yang merupakan pendamping hidup kamu. Petunjuk-petunjuk yang lain, orangnya cukup pintar, orangnya mempunyai pelbagai cara. Dan dia seorang yang akan mengambil risiko. Orang yang berani untuk mengambil risiko untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ini sedikit ya, petunjuk yang dapat kamu ambil untuk mengetahui bahawa dia merupakan pendamping hidupmu. Ada kalanya ya, dia juga akan berbohong untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Ada petunjuk itu ya. Di sini the Hierophant. Saya menangkap orang ini yang benar-benar ingin bernikah dengan kamu. Sudah bersedia ke arah itu dan orang ini mempunyai sisi spiritual di dirinya. Orang yang tidak banyak berkata-kata dan mempunyai sikap yang cukup serius. Sering memerhati kamu. Di kombinasi teman-teman ya, the Emperor and the Hierophant. Dia memang tidak akan membuka mulutnya, hanya akan memerhatikan kamu. Dan dia akan perhatikan kamu dengan cukup serius. Kerana orang ini benar-benar menginginkan sebuah hubungan yang jangka panjang, maka dia akan perhatikan kamu dengan details. Ketika kamu menangkap seseorang yang cukup observant, maka ini adalah petunjuk bahawa dia merupakan pendamping hidupmu. Dan ada sisi spiritual, orang yang mengekalkan tradisi. Dia mungkin agak sukar untuk berganjak daripada kepercayaan lama kepada kepercayaan yang lebih moden. Seperti dia masih berpegang kepada tradisi seperti itu, mengekalkan kepercayaan-kepercayaan tertentu, mempunyai pemikiran yang agak kuno dan sukar merubah caranya. Jikalau kamu sudah mengenali orang ini dan kamu merasakan dia memang memiliki kriteria seperti ini merupakan petunjuk bahawa dia merupakan pendamping hidupmu.
Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, sudah lama berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik tetapi gagal. Orang ini orang yang cenderung teman-teman ya, worry a little more. Orang yang cenderung overthinking, sangat suka galau dan kerisauan. Dan orang ini sentiasa merasakan seolah-olah dia banyak menghampakan orang sekitarnya. Ada kalanya dia menampilkan ciri-ciri seperti orang yang rendah diri, tidak yakin dengan dirinya. Seolah-olah dia tidak dapat membahagiai sesiapa pun. Nah, ada a little insecurity yang berpanjangan, membuatkan dia sering kerisauan, kepikiran terus, galau, memikirkan sesuatu yang agak negatif. Nah, begitu ya. Jikalau kamu dapat menangkap ada seperti sisi-sisi yang insecurity daripada dirinya, agak rendah diri ya, maka orang ini merupakan petunjuk pendamping hidupmu. Seolah-olah dia tidak mahu ya memberikan kamu gambaran yang dia akan bergantung dengan kamu dari segi keuangan. Dia tahu teman-teman ya, kamu sangat bersimpati dan akan provide. Tetapi dia tidak mahu berterusan begini. Dia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Dan dia tidak mahu terus-terusan membebani kamu. Ada kesedaran itu. Ada kesedaran bahawa perhubungan itu perlu selaras, perlu seimbang. Dan saya menangkap teman-teman ya, beberapa di antara dia ini, ketika kamu bertemu dengan dia nanti, ada banyak persamaan. Orang yang mengeluarkan energy healing. Ketika kamu berada di sampingnya, kamu merasakan begitu nyaman sekali. Begitu nyaman sekali dengan orang ini. Dan ada petunjuk yang mengetuk pintu hati kamu ya, memberitahu kamu bahawa dia adalah pendamping hidupmu. Jangan kaget teman-teman ya, kerana beberapa di antara dia ini yang juga merupakan petunjuk pendamping hidupmu, merupakan orang yang begitu rendah hati, tetapi orangnya popular, orangnya famous. A very humble person, tetapi dikenali oleh ramai orang. Dia mungkin orang yang berkedudukan, orang yang berstatus tinggi. Sama ada berpura-pura ya, untuk mencari pasangan yang tepat, dia tidak memperlihatkan sisi sebenarnya. Contohnya dia mungkin orang kaya yang berpura-pura datang kepada kamu dengan versi orang miskin. Nah, begitu. Dan kamu tidak tahu yang dia ini orang yang cukup famous, orang yang popular. Mungkin seorang selebriti, artis, pelakon, penyanyi. I don't know you guys, anything. Ataupun seorang motivator yang cukup hebat, yang dikenali oleh ramai orang, atau seorang healer. Yang pasti dia orang yang ternama. Mungkin beberapa di antara dia mungkin ada energi kecil ya, yang mengindikasikan berpura-pura tidak ada uang, tetapi dia mungkin keturunan raja. Nah, seperti itu. Perhatikan petunjuk-petunjuk ini, kerana jikalau kamu dapat perhatikan petunjuk-petunjuk ini dengan baik, dia merupakan pendamping hidupmu. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Orang ini akan bersikap cukup santai sekali, teman-teman. Cukup santai ketika berbual dengan kamu, ketika bertemu dengan kamu. Entah kenapa ya, dengan kehadiran The Fool ini juga mengindikasikan pendamping hidup kamu ini ya, hubungan kamu dengan orang ini pernah on off. Dia pernah melepaskan kamu atau kamu pernah melepaskan hubungan ini. Tidak percaya di kala itu bahawa kamu akan berakhir dengan dia di sebuah pernikahan, ataupun hubungan yang pernah putus nyambung. Hubungan yang berisiko dengan orang ini. Sama ada ini hubungan baru, ataupun hubungan yang sudah pernah berjalan, ataupun hubungan yang pernah putus nyambung. Dengan kehadiran The Fool, mungkin ini merupakan hubungan baru. Kedepannya nanti, semesta akan membuka pintu harapan bagi kamu bertemu dengan si dia. Orang ini orang yang cukup nyaman dengan kamu, dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Saya merasakan dia akan menggunakan apa cara sekalipun untuk memperkenalkan sesuatu yang baru agar kamu senantiasa berada di sampingnya. Dia akan cuba meyakinkan kamu. Nah, di sini dengan kehadiran The Fool ini teman-teman ya, indikasi yang cukup besar. Ini orang yang mungkin belum kamu jumpai, atau mungkin ada indikasi yang seperti saya katakan tadi, orang yang pernah melihat kamu tetapi tidak pernah berbicara. Kamu cuba lihatkan teman-teman, gunakan intuisi kamu. Orang ini siapa? Mendapatkan petunjuk-petunjuk ini dan berlandaskan petunjuk-petunjuk yang diberikan, kamu akan tahu dia merupakan pendamping hidupmu. Di sini teman-teman ada Three of Swords yang berwarna-warni ya. Saya menangkap orang ini yang banyak pengalaman,
jatuh bangun dalam sebuah kehidupan, pernah dikecewakan atau ditinggalkan. Dan saya merasakan ke depannya nanti, orang ini akan pastikan dengan hadirnya dia dalam hidup kamu, ini sesuatu yang akan dia singkirkan. Tidak mahu menyakiti kamu. Ingin memberikan kamu lembaran yang baru dan memastikan yang kamu tidak akan kecewa lagi. Mungkin kerana dia banyak melalui kekecewaan dan dia pastikan ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu, tidak akan ada kekecewaan. Kekecewaan ini sudah is like being put to rest, ya. Akan ada kedamaian dalam hubungan ini. Akan ada kedamaian ke depannya nanti. Kamu tidak akan sakit hati lagi dan kamu tidak akan dikecewakan. Gambaran daripada kedua kartu ini, teman-teman, Four of Swords and Three of Swords, memberikan saya gambaran yang cukup jelas. Ketika kamu bertemu dengan orang ini, segala kekecewaan kamu, segala kekecewaan dia di masa lalu is put to rest. Tidak akan hadir lagi. Seperti membuka sebuah lembaran baru dan kalian akan bahagia saja. Nah, kamu lihat ya, ketiga kartu ini. Ace of Cups, you guys. Perasaan yang melimpah ruah. Perasaan yang begitu besar dan mendalam, ya. Renewal sebuah hubungan di antara kamu dan dia. Hidupan yang cukup bahagia sekali. Dan akan ada kedamaian setelah kekecewaan itu. Wow, ini kartu yang cukup baik, teman-teman, ya. Okey guys, zodiak terkuat yang terlihat di sini, sepertinya saya katakan tadi, ya, ada Ace of Cups dan juga energi elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, cukup kuat dalam bacaan hari ini. Dan juga zodiak yang terkuat daripada Major Arcana adalah daripada Taurus. Aquarius hadir 2 kali, the Star and the Fool. Maka Taurus, Aquarius mendominasi bacaan hari ini dan didampingi dengan zodiak lain, Pisces, Cancer, Scorpio. Kita juga ada Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Leo, teman-teman, ya. Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Aquarius dan Libra. Capricorn, Taurus dan Virgo. Ini lebih ke arah Capricorn dan Taurus, teman-teman, ya. Dan juga kita ada Virgo di sini. Knight of Pentacles. Seorang pekerja keras, rajin bekerja, rajin berusaha. Nah, teman-teman, ke-12 zodiak sign hadir dalam bacaan hari ini. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Saya masih ingin melihatkan kepada cues, ya, petunjuk-petunjuk lain. Petunjuk-petunjuk lain apakah yang bisa membantu untuk kamu mengenal pasti ataupun menunjukkan bahawa dia adalah orangnya, pendamping hidup kamu. Kita cuba lihatkan lagi, ya, petunjuk-petunjuk yang lebih tepat untuk memperlihatkan ciri-ciri pendamping hidup kamu. Apakah petunjuk-petunjuk lain yang akan dia tampilkan agar kamu dapat menangkap bahawa dia merupakan pendamping hidupmu? Wow, teman-teman, ini seperti Ace of Cups tadi, ya. Perasaan yang melimpah ruah. Jikalau saya hanya melihatkan kepada gambaran di kartu ini. 3 tingkat, teman-teman. 3 tingkat cangkir yang airnya melimpah ruah. Orang ini orang yang sangat terbuka. The Garden. Orang yang sangat terbuka, orang yang sangat mencintai kedamaian, orang yang sangat menyukai kehijauan, alam semesta. Orang yang sukakan outdoor. Orang ini bersikap terbuka, open-minded person. Saya menangkap orang yang berjiwa besar, berhati besar, penuh dengan kasih sayang. A very loving person. Dan saya menangkap, ya, kalian mungkin akan bertemu di tempat-tempat yang terbuka. Atau mungkin di sebuah majlis ulang tahun, majlis pernikahan, ya. Mungkin ada undangan-undangan tertentu, invitation yang membuatkan kamu, ya, membolehkan kamu untuk bertemu dengan dirinya. Saya menangkap orang yang benar-benar, ya, walaupun dia agak pendiam, dia sangat menyukai social life. Sangat suka ketika ada keramaian seperti itu. Dan orang ini berjiwa sangat tenang sekali. Orang yang cukup penyayang orangnya. Di sini ada stok, sudah mengindikasikan, teman-teman, ya, seseorang yang sudah sepi cukup lama. Orangnya sudah lama solo, sudah lama kesepian, dan kini ingin mewujudkan sebuah harapan, ada gambar pelangi, dan ingin melakukan, merealisasikan sebuah perubahan.
tidak mahu lagi berterusan bersendirian. Stok ini teman-teman kini ada 2 ekor di sini ya. Bukan satu saja gambar stoknya. Dia ingin mendapatkan partner yang tepat. Benar-benar ingin menghidupkan harapan di hati agar dia tidak perlu lagi terbang sendirian. Ingin ada partner, memang ingin mencari kamu. Wow, di sini teman-teman, ketika kamu sudah mengenali dia, orang ini mempunyai pemikiran yang cukup teliti, cukup rumit ya. Jikalau menganalisa itu, sedalam-dalamnya. Dan ketika dia sudah mencintai kamu, dia tidak akan melepaskan kamu. Cinta yang melilit. Tetapi teman-teman ya, saya tahu kamu pasti akan marah di sini ya. Dengan kehadiran kartu The Snake ini, I can't help this you guys. Kerana mungkin beberapa di antara kamu, mungkin ada yang single fighter di sini, janda atau duda, ataupun dalam proses perpisahan dengan pasangan. I don't know, sama ada dia orang ketiga kamu atau kamu diposisikan detik ini sebagai orang ketiga. Ada sedikit energi itu. Maafkan saya teman-teman ya, kerana saya tahu kamu tidak mahu saya ulangi ini. But what can I do guys? Look at the card yourself. Hati yang ditusuk dengan 3 pedang. Kemudiannya ada gambar ular ini. Tetapi kita ketepikan energi ini ya, untuk detik ini, saya menangkap orang yang ketika sudah melilit kamu, tidak mahu dilepaskan. Kerana dia tahu, kamu merupakan life partnernya si dia. Di sini teman-teman saya terlupa ya, Gemini juga mendominasi Gemini. Ada The Magician. Seseorang yang tahu kamu merupakan soulmate-nya si dia. Belahan hatinya. Dan ketika sudah mencintai kamu, sudah mendapatkan kamu, dia akan cuba mengontrol. Orang yang cukup posesif, orang yang cukup cemburu sekali. Orangnya teman-teman sangat posesif. Jikalau dia menampakkan ciri-ciri ini, maka ini petunjuk bahawa dia merupakan pendamping hidupmu. Atau dia mungkin teman-teman ya, bersio ular. Atau kamu yang bersio ular di sini. Perhatikan petunjuk ini. Sekali dililit teman-teman, kebebasan itu tidak akan diberikan. Dia akan pastikan kamu tidak bekerja di luar rumah, dia menjadi seorang suri rumah tangga yang bahagia, dan dia akan provide segala kebahagiaan yang kamu inginkan. Kebebasan itu akan mulai dipertikaikan kerana dia mungkin akan seolah-olah sedikit narsistik ya, tidak akan memberikan kamu kebebasan yang banyak untuk sesuka hati kamu keluar rumah ya, bertemu dengan rakan-rakan kamu. Mungkin ada sedikit sikap kontrol daripada si dia. Dia mungkin akan tanyakan kamu keluar ke mana, lewat malam seperti ini kamu keluar dengan siapa, pukul berapa kamu akan balik. Kerana orang ini ingin memastikan segala sesuatu itu berada di dalam kendalinya. Ini merupakan sedikit petunjuk ya, seseorang yang merupakan pendamping hidupmu. Kriteria yang lain, petunjuk yang lain. Dia seorang yang inginkan keberhasilan dan beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang sudah cukup berjaya. Fokusnya hanya kepada victory, fokusnya hanya kepada kejayaan. Dan dia akan pasti bukan sahaja kejayaan dari segi penghasilan, tetapi juga pernikahan yang berhasil, pernikahan yang berjaya. Tidak akan ada lagi kekecewaan. Perhatikan ini teman-teman. Jikalau dia seorang yang mapan, orang yang berjaya ya, berjaya dalam usahanya, maka ini merupakan petunjuk seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu. Di sini teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka ya. Sebenarnya saya agak teragak-agak untuk menggunakan kartu ini hari ini, tetapi entah kenapa ya, ada intuisi yang seolah-olah mengarahkan agar saya membuka Divine Timing Oracle Card untuk memperlihatkan jikalau dia bukan orang yang pernah papasan dengan kamu di jalan, orang yang tidak pernah kamu temui sebelum ini. Ini untuk kamu yang merasakan dia mungkin orang baru ya, bukan orang yang sudah kamu kenali. Kita cuba berlandaskan kepada Divine Time Oracle Card untuk melihatkan bilakah kalian akan bertemu. Di sini saya tidak akan membuka satu kartu saja, saya akan buka 2 kartu untuk memperlihatkan bila kamu akan bertemu dengan orang ini. Teman-teman cuba fokuskan ke sini ya, dan kita akan dapatkan petunjuk daripada Divine Time Oracle Card. Bilakah kamu akan bertemu dengan pendamping hidupmu? Wow, di sini September teman-teman. Jikalau dia orang yang pernah papasan dengan kamu, mungkin September yang lalu dia sudah pernah melihat kamu. Jikalau dia orang baru, it looks like guys, tahun depan di bulan September kamu akan bertemu dengan orang ini. Lebih kurang setahun daripada hari ini ya, daripada sekarang.
Saya merasakan ini sebenarnya kurang daripada setahun ya. Kita sudah pun di bulan Disember. So it's like around 9 months from now. Ini mungkin ya bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun si dia. Sama ada kamu pernah bertemu dengan orang ini bulan September yang lalu, atau kamu akan bertemu dengan orang ini September depan. September 2024. Kita lihatkan lagi petunjuk yang lain ya. Bilakah kamu akan bertemu dengan orang ini? Saya hanya akan bukakan 2 kartu. Release any attachment to timing. I love this card, you guys. Kamu tahu menurut kartu kedua ini, jangan cuba memanifestasikan sebarang waktu, teman-teman. Bersikap terbuka di dalam pikiran kamu and release, lepaskan any attachment to timing. Jangan cuba fikirkan, oh saya hanya akan bertemu dengan pendamping hidup saya di bulan-bulan tertentu. Release, cuba lepaskan pemikiran yang seperti ini. September ini mungkin hanyalah garis panduan, tetapi menurut kartu kedua adalah lebih baik jangan kamu seperti set a time. Cuba setkan timing itu. Lepaskan. Hanya semester yang akan menentukan, ini mungkin sekarang, ini mungkin sebulan dari sekarang, ini mungkin 2 bulan dari sekarang, ini mungkin keesokan harinya. Release any attachment to timing. Cuba lepaskan daripada mempunyai sikap ataupun pemikiran yang hanya ada bulan-bulan tertentu di mana kamu akan dipertemukan dengan pendamping hidupmu. Ketika kamu riliskan energi ini, berpasrah ke tangan the universe, Tuhan akan membuka pintu. Bila momen yang tepat itu, ketika dia sudah bersedia dari segi keuangan, memberanikan dirinya, kerana jangan lupa teman-temannya ada kartu strength tadi, energi Leo yang cukup kuat. Ketika dia sudah bersedia nanti, dia akan memperjuangkan kamu dan orang ini akan benar-benar menakluki kamu. The snake, setelah dililit, tidak akan dilepaskan. Nah, September hanyalah merupakan garis panduan bila kamu akan bertemu dengan orang ini atau dia pernah papasan dengan kamu di bulan September yang lalu. Tetapi ke depannya, lepaskan energi yang memikir ya, bila saya akan bertemu dengan pendamping hidup. Ketika kamu mulai memasrahkan, ini akan berlaku dengan pantas. Bottom of the deck. Stop focusing on time frame. Benar ya, begitu sinkron. Ini seperti re-emphasizing. Cuba menerapkan lagi agar kamu berhenti untuk fokus kepada suatu waktu. Oh, bila ya Kak? September, Oktober, November, Januari. Berhenti untuk fokus ke arah suatu waktu yang kamu tetapkan di pikiran kamu. Ini seperti menerapkan lagi, re-emphasizing. Kamu benar-benar perlu melepaskan energi yang seperti ini. September menurut saya hanyalah merupakan garis panduan dan ini tidak penting. Tidak penting waktunya, tidak penting tempatnya. Yang lebih penting, perhatikan petunjuk-petunjuk untuk kamu mengenal pasti siapa yang bakal menjadi pendamping hidupmu. Stop focusing on time frame. Jangan sering memikirkan, bila ya Kak, bila. Selagi kamu mengejar, ini tidak akan berhenti berlari. Ketika kamu sudah berhenti memfokuskan ke arah bila dan bila, perkara ini akan terjadi dengan secara alami, secara natural. Okey guys, saya akan buka beberapa initial ya, kerana zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan. Zodiak yang mendominasi sekali lagi teman-teman ya, adalah Gemini, Aquarius, Leo, Taurus dan juga Aries. Sekali lagi, Gemini, Leo, Aries, Taurus dan Aquarius. Ini mendominasi bacaan kita hari ini. Kita cuba lihatkan ya, initial yang memperlihatkan. Mungkin ada initial orang ini yang perlu kamu perhatikan di sini ya, yang merupakan pendamping hidupmu. Saya tidak tahu teman-teman ya, jikalau kamu yang sedang menonton daripada Indonesia,
Mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang berdealing dengan seseorang yang dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, atau orang itu bekerja di sini. Kerana tadi sebenarnya saya ingin meletakkan KL ini bersama ya, tetapi saya lebih cenderung suka mengasingkan warna agar dapat dilihat dengan baik ya, tetapi menangkap energi daripada KL ya, dari Kuala Lumpur. Mungkin kalian yang menonton di Indonesia berdealing dengan seseorang yang daripada ibu kota ya, Malaysia ya, Kuala Lumpur. Mungkin ada yang seperti itu, atau mungkin ada orang yang bernama Roy di sini. I don't know why I arrange it this way. No idea ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan initial ini. Okay guys, as usual ya, saya akan bacakan agar lebih jelas lagi. U, B, V, Q, K, N, L, W, T, G, F, R, O, Y, X, C, dan J. Jikalau ada initial ini, orang ini mungkin ya memperlihatkan petunjuk pendamping hidup kamu. Nah, jikalau teman-teman, in case tidak ada initialnya, bagaimana? Perhatikan jalan ceritanya. Jikalau pembacaan ini benar-benar menyentuh kamu, maka lihatkan dengan gambaran yang lebih besar. Menurut saya yang lebih penting pembacaan. Ini hanyalah pembukaan sampingan. Teman-teman, kelihatan ya initial ini, perhatikan petunjuk-petunjuk ini secara keseluruhan. Apakah ada petunjuk yang mengindikasikan ciri-ciri pendamping hidupmu? Baiklah teman-teman, saya sangat berharap pembacaan ini dapat membantu kamu shedding the light ya, memberikan kamu sedikit garis panduan untuk memperlihatkan siapakah orang ini yang bakalan menjadi pendamping hidup kamu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap meyakini akan doa-doa kamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.